Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Statsu, dan hari ini saya akan bahas tentang scan untuk Ultraman Decker untuk bulan Mei 2022. Dan scan untuk Ultraman Decker untuk bulan Mei itu sudah muncul, dan hari ini saya akan membahas scan tersebut. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Dan di sini di scan-nya diperlihatkan ada form basic dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga diperlihatkan Kasumi Kanata yang berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga diperlihatkan bentuk dari Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini diperlihatkan bentuk dari depan, belakang, dan juga kiri kanan dari Ultraman Decker Flash Type. Dan di sini juga ada beberapa upgrade untuk finisher dari Ultraman Decker Flash Type ini. Di sini untuk finisher utamanya itu disebut Selgen Kosen, dan di sini juga ada finisher baru yaitu Decker Slash. Jadi di sini saat Ultraman Decker dalam bahaya, dia akan mengeluarkan shuriken dari tangannya, dan shuriken itu disebut Decker Slash. Dan di sini juga ada perisai dari Ultraman Decker. Namun saya masih belum tahu namanya apa. Bagi yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Dan di sini juga diperlihatkan pertarungan antara Ultraman Decker Flash Type melawan para monster. Dan di sini juga ada tendangan dari Ultraman Decker Flash Type. Jadi di sini Ultraman Decker Flash Type memiliki sebuah tendangan yang diberi nama Decker Flash Kick. Jadi di sini Ultraman Decker Flash Type dapat mengeluarkan finisher dengan menendang monster, dan tendangannya ini disebut Decker Flash Kick. Dan di sini juga diperlihatkan dua form lainnya dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Strong Type dan juga Miracle Type. Dan di sini diperlihatkan dua bentuk Ultraman Decker, yaitu Miracle Type dan Strong Type. Dan di sini diperlihatkan Kasumi Kanata akan berubah menjadi Ultraman Decker Strong Type dan juga Miracle Type. Dan di sini Kasumi Kanata akan mengatakan Haji Kero Strong Decker untuk berubah menjadi Ultraman Decker Strong Type. Dan di sini diperlihatkan bentuk tubuh dari Ultraman Decker Strong Type. Dan di sini juga diperlihatkan beberapa finisher baru untuk Ultraman Decker Strong Type. Yang pertama adalah Tornado Breaker, yaitu mengumpulkan tenaga di bagian tangan kirinya dan akan memukulkan kekuatan itu ke monster. Dan di sini juga ada serangan baru yang disebut Decker Strong Swing, yaitu di sini Ultraman Decker Strong Type dapat mengangkat monster dan dapat melemparkannya ke angkasa. Dan di sini juga ada finisher baru yang disebut Decker Strong Up, yaitu di sini Ultraman Decker Strong Type akan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk memukul para monster sampai ke udara. Lalu di sini juga diperlihatkan bentuk ketiga dari Ultraman Decker, yaitu Ultraman Decker Miracle Type. Di sini Kasumi Kanata akan berkata Tobidaze Miracle Decker untuk berubah menjadi Ultraman Decker Miracle Type. Dan di sini diperlihatkan bentuk dari Ultraman Decker Miracle Type. Dan di sini juga diperlihatkan finisher dari Ultraman Decker Miracle Type, yaitu yang pertama adalah Religious Wave, yaitu mengeluarkan gelombang dari tangannya dan akan membuat monster itu hancur. Dan di sini juga diperlihatkan ada tendangan beruntun dari Ultraman Decker Miracle Type. Namun saya masih belum tahu namanya apa. Bagi yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Dan di sini juga diperlihatkan beberapa Ultraman yang akan muncul di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Dan di sini diperlihatkan ada Ultraman Regiros yang akan muncul di Ultra Galaxy Fight. Dan di sini juga diperlihatkan ada Ultra Force, yaitu ketiga Ultraman, yaitu Ultraman Scott, Ultraman Shock, dan juga Ultrawoman Bats. Jadi mereka bertiga itu dibentuk menjadi sebuah anggota yang diberi nama Ultra Force, dan mereka ini akan muncul di Ultra Galaxy Fight. Dan di sini juga akan ada musuh baru di Ultra Galaxy Fight, yaitu
Ultra Woman Grigio versi darknya. Jadi di sini Ultra Woman Grigio versi darknya akan muncul di Ultra Galaxy Fight dan akan bertarung melawan para Ultraman. Dan di sini juga diperlihatkan ada musuh baru, yaitu Absolute Titan, yaitu bawahan dari Absolute Tartarus. Jadi di sini Absolute Titan akan muncul di Ultra Galaxy Fight untuk tahun ini. Dan di sini juga diperlihatkan ada Ultraman Belial yang menggunakan Beliarok. Dan di sini saya masih belum tahu apakah Ultraman Belial ini akan bertarung melawan para Ultraman menggunakan Beliarok. Nah, dan di sini juga diperlihatkan ada foto dari Ultraman Netflix season kedua ya, yang baru saja tamat beberapa minggu yang lalu. Dan di sini juga diperlihatkan Ultraman Scott, Ultraman Shock, dan juga Ultrawoman Bats bertarung melawan para monster. Dan di sini juga diperlihatkan ada komik yang akan dirilis oleh Suburaya Production, dan komiknya ini berjudul Scavenger, yaitu menceritakan tentang robot scavenger milik para anggota Storage. Dan itu dia untuk scan dari Ultraman Decker. Dan di sini juga saya akan membahas tentang aktor atau pemeran baru di series Ultraman Decker. Di sini yang pertama ada Ichika Kirino. Jadi di sini ada pemeran wanita di series Ultraman Decker, yaitu Ichika Kirino yang diperankan oleh Yuka Murayama. Jadi di sini ada waifu baru dari series Ultraman Decker, yaitu Ichika Kirino. Dan di sini dijelaskan kalau Ichika Kirino itu sifatnya cerah dan optimis, dan dia juga mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Dan dia juga adalah seorang atletis dan memiliki tubuh kecil. Namun walaupun dia memiliki tubuh kecil, dia bisa menghindar dan bisa bergerak cepat saat ada serangan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan di sini juga Ichika Kirino mempunyai impian, yaitu dia ingin membawa kembali kedamaian ke bumi sehingga orang-orang dapat terus mengejar mimpi mereka tanpa diganggu oleh apapun. Dan dia juga sangat ingin menyelamatkan teman-temannya yang tersesat dalam serangan Spare. Jadi di sini sepertinya Ichika Kirino itu memiliki seorang teman, dan temannya itu terjebak dalam Spare atau terjebak dalam serangan Spare. Dan di sini Ichika Kirino itu dia cenderung terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang membuat kapten memanggilnya jenius yang keras kepala. Dan di sini ada aktor kedua, yaitu Somarimon. Dan Somarimon ini adalah rival dari Asmi Kanata. Jadi di sini Somarimon itu adalah rival dari Kanata, ya mirip seperti Akito lah. Dan di sini Somarimon itu diperankan oleh Daichi Nobunaga. Jadi di sini Daichi Nobunaga akan berperan sebagai Somarimon. Dan Somarimon ini adalah seorang yang jenius dan sangat mirip sifatnya itu seperti Akito di series Ultraman Trigger. Di sini Somarimon itu adalah pilot dari Guts Falcon, dan dia juga mampu mengubah kendaraan tempur Guts Helix yang asalnya berawak menjadi tidak berawak, dan yang tidak berawak diubah menjadi berawak. Jadi dia ini sangatlah jenius dalam teknologi. Dan di sini juga sifat dari Somarimon itu selalu tenang, dan kepribadiannya itu dingin, mirip seperti Akito di series Ultraman Trigger. Dan di sini Somarimon juga jarang tersenyum. Jadi dia juga jarang memperlihatkan ekspresi wajahnya di depan orang-orang. Dan di sini juga diceritakan kalau Somarimon itu adalah seorang anak kecil yang pernah diserang oleh seorang monster dan berhasil diselamatkan oleh TPU, dan Somarimon pun dirawat oleh TPU. Dan dia pun selalu dilatih oleh para anggota TPU, dan dia pun dimasukkan ke anggota Guts Helix oleh TPU. Dan di sini saat Somarimon masuk ke dalam Guts Helix, dia bersumpah kalau dia akan menjadi yang terbaik dari yang lainnya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia membuat pilihan yang tepat.
Jadi di sini Sumeriman itu masih memiliki ayah, namun ayahnya itu tidak mengakui dirinya. Dan di sini juga dijelaskan kalau Sumeriman itu dia itu memiliki sifat yang selalu menilai situasi dengan mata kritisnya dan membuat kapten memanggilnya jenius yang jeli. Dan itu dia untuk pembahasan dari Ultraman Decker dan juga beberapa info dari Ultraman Decker. Oke, segitu saja untuk video ini dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you. Color.